الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salam. Hayya 'alas salam. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillahil muta'al al-munazzahi 'anil syuraka'i wal amthal alladzi bayyana li'ibadihi al-harama minal halal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan tuslihul qalba wal lisana min fasadil af'al. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi tahharahu Allah zahiran wa batinan wa wasafahu fawqa ma yuqal. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi bil ghudubi wal asal. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih, atau kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, bersyukur kehadirat Allah. Allah hadirkan kita di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Allah karuniakan kepada kita kemampuan dan kemauan untuk terus mensyukuri nikmat sehat dengan cara datang ke masjid bersama-sama menunaikan sholat Jumat. Semoga dengan bukti syukur ini Allah akan terus memberikan kepada kita sehat yang luar
kita, dengan kesehatan kita, kita mampu melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dengan maksimal. Amin ya rabbal alamin. Manifestasi dari syukur itu juga adalah upaya kita dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, separuh bulan Sya'ban telah kita lalui dan separuh menjelang kita akan ketemu dengan tamu agung yang namanya Ramadan. Ramadan adalah tamu agung yang akan datang kepada kita atau akan didatangkan kepada kita, dan tamu itu tidak akan merepotkan kita. Tamu itu tidak akan menjadikan kita sibuk dengan dunia, tapi tamu itu datang untuk menolong kita, membersihkan kita dari dosa-dosa, memperbanyak kita pahala. Itulah datangnya Ramadan. Oleh karena itu penyambutan yang luar biasa dari kita dengan datangnya bulan Ramadan sudah menjadi semestinya. Oleh karena itu dengan bekal takwa kita, dengan bekal keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita sambut kedatangan kehadiran bulan Ramadan dengan sambutan yang penuh, sambutan yang luar biasa, dan sambutannya adalah sambutan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasul mengajarkan kepada kita satu doa menjelang datangnya bulan Ramadan. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan. Ya Allah, selamatkanlah saya, sejahterakanlah saya. Selamat, sejahtera, tidak sakit, tidak membawa penyakit untuk ketemu bulan Ramadan. Dan jadikanlah Ramadan hadir kepada saya dengan penuh kesejahteraan. Apa maksudnya hadirin? Kita berdoa kepada Allah agar ketika kita berjumpa dengan Ramadan di satu Ramadan nanti, kita betul-betul dalam keadaan bersih. Kita hadir bertemu dengan Ramadan dalam keadaan tidak memiliki dosa. Dengan Allah Subhanahu wa taala kita minta ampun. Yang banyak maksiat kita bertobat. Yang banyak keliru, banyak dosa, beristighfar. Itu ampunan kepada Allah akan turun, tapi juga kepada sesama manusia kita mohon dibukakan pintu maaf. Sehingga begitu kita Ramadan, betul-betul kita yang disebut oleh Rasul salimna, selamat dan sejahtera. Tidak ada dosa, tidak ada kekeliruan yang ada pada diri kita. Begitu ketemu Ramadan, kita dalam keadaan bersih tanpa dosa. Oleh karena itu hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam sebuah hadis, walaupun hadis ini dalam perselisihan, tetapi hadis ini memotivasi kita untuk bertemu Ramadan dengan kesejahteraan, ketemu Ramadan dengan keselamatan. Apa hadisnya? Kata Rasulullah SAW, malaikat berdoa, Allahumma la tataqabbal bi siyami 'abdika alladzi la ya'umuhu ridul walidain. Ya Allah, jangan diterima puasa hambamu kalau ketemu Ramadan lalu dia puasa dalam keadaan tidak mendapatkan ridho dari orang tuanya. Apabila bersamanya ketemu Ramadan kok tidak ada ridho dari orang tua, jangan terima dia ya Allah. Diamini oleh baginda Rasulullah SAW. Artinya hadirin, mari kita bersama-sama dekatkan diri kita sebagai seorang anak. Karena kita semua adalah anak. Tidak semua kita adalah orang tua, tapi semua kita adalah anak. Baik yang masih anak-anak maupun yang sudah dewasa, pasti kita adalah anak. Baik orang tuanya masih ada maupun orang tuanya sudah tidak ada, tapi kita adalah anak. Maka jadilah kita anak yang berbakti kepada kedua orang tua, anak yang taat kepada orang tuanya, anak yang baik kepada orang tuanya, anak yang diridhoi oleh kedua orang tuanya.
Karena paling tidak, kalau misalnya bukan dengan kalimat tidak diterima, mungkin kalimatnya adalah tidak afdol, tidak sempurna puasa orang, siam orang di bulan Ramadan yang dengan siamnya dia tidak mendapatkan ridho dari kedua orang tuanya. Hadirin jamaah Jumat rahimahumullah, masih ada waktu 15 atau 14 hari ke depan. Mari kita berdekat-dekat dengan orang tua. Banyak ngobrol dengan orang tua. Jangan pernah nyusahin orang tua. Berikanlah kabar gembira untuk orang tuanya. Kabar sulit kita jangan pernah orang tua kita dengar. Yang didengar oleh orang tua adalah kabar baik dari kita. Kabar baik dari kita paling tidak orang tua akan senang. Orang tua akan ridho. Orang tua akan bangga. Allah ridho manakala orang tua kita ridho. Ridho Allah biridhul walidain. Ridhonya Allah bergantung ridhonya orang tua. Dengan demikian, orang yang menunaikan ibadah siam tapi tidak ada ridho dari orang tuanya, puasanya, siamnya tertolak. Atau paling tidak siamnya hanya menerima lapar dan dahaga. Yang kedua hadirin, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, disebutkan malaikat Jibril berdoa kepada Allah, Allahumma la tataqabbal bi siyami 'abdikal ladzi la yu'afi bainal jarain. Jangan terima puasa hambamu ya Allah ketika dia berpuasa, ketika dia menjemput Ramadan untuk berpuasa, dia dalam keadaan tidak akur dengan tetangganya. Dalam keadaan dia tidak akur dengan tetangganya, dia sedang berdosa dengan tetangganya. Maka kata Rasulullah SAW mengamini doa malaikat Jibril, orang yang puasa itu tidak sempurna, jangan-jangan malah tidak diterima. Oleh karena itu hadirin jamaah Jumat rahimahumullah, yang kedua, bukan hanya kita mendapatkan ridho dari orang tua, tapi juga tetangga kanan, tetangga kiri juga tidak ada masalah dengan kita. Kita tidak menjadi masalah bagi mereka. Jaril kurba maupun jaril junubi, tetangga yang dekat maupun tetangga yang jauh. Dengan tetangga jangan sampai kemudian kita punya masalah atau kita menjadi masalah bagi tetangga kita. Dengan tetangga akur, dengan tetangga akrab, dengan tetangga saling tegur, maka itu menjadi kunci sempurnanya puasa kita kelak di bulan Ramadan. Karena kata malaikat Jibril, puasanya tidak sempurna, atau dengan kata-kata puasanya menjadi batal, tidak mendapatkan pahala kalau dia tetap puasa tetapi dia tidak akur dengan tetangganya. Rasulullah SAW bahkan menyebutkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang ngaku beriman dengan hari akhir, beriman dengan Allah dan hari akhir, maka muliakan tetangga. Tetangga memiliki tempat yang strategis bagi keimanan kita. Jangan dianggap sepele tetangga kita. Maka tetangga menjadi poin utama bagi kita untuk peribadatan kita agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetangga bisa berarti tetangga rumah kita. Tetangga bisa berarti tetangga bangku kita ketika di kantor. Tetangga bisa berarti tetangga kerja kita di lapangan. Tetangga baik yang kurba, yang dekat maupun yang jambi, yang jauh. Baik tetangga dekat maupun tetangga jauh. Karib, kerabatlah, berdekat-dekatlah dengan mereka. Karena puasa kita akan diterima manakala kita tidak menjadi masalah bagi tetangga kita. Yang ketiga hadirin jamaah Jumat rahimahumullah, kata Rasulullah SAW, malaikat juga berdoa, Allahumma la tataqabbal bi siyami 'abdikal ladzi la yu'afi bainaz zawjain. Jangan terima puasa hambamu ya Allah kalau hambamu itu berpuasa, dia menjemput Ramadan, dia ketemu Ramadan, lalu dia berbulan di bulan Ramadan dengan ibadahnya, tapi dengan istrinya, istri dengan suaminya tidak akur. Suami tidak ridho dengan istrinya, istri tidak ridho dengan suaminya. Maka harmonisnya rumah tangga
menjadi poin utama kita agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang terdekat kita saat ini adalah istri kita. Orang terdekat kita adalah pasangan kita, yang ada di tempat tidur bersama kita, yang ada di meja makan bersama kita, yang suka nanyain kita sehat atau tidak, yang nanyain kita sudah sampai kantor atau belum, adalah istri kita. Maka istri kita memiliki tempat yang strategis bagi peribadatan kita agar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, 15 hari ke depan atau 14 hari ke depan menjelang datangnya bulan Ramadan, ayo kita titi langkah kita, langkah demi langkah menuju ketemu Ramadan. Kita berbaik-baik dengan kedua orang tua kita, kita berbaik-baik dengan tetangga kita berbaik-baik dan harmonis, saling menyayangi, saling mencintai dengan pasangan kita. Insya Allah ketika tiga-tiganya bisa kita dapatkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jadikan puasa kita diterima dan berpahala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatkan kita ketemu Ramadan dalam keadaan kita tidak berdosa dengan Allah, kita tidak berdosa dengan sesama manusia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzil hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi ala ni'amihi adh-dhahirati wal batinati qadiman wa hadithan. Asyhadu an la ilaha illallah wa kana Allahu sami'an 'alima wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu huwan nabiyyul mustafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyihi wa rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzina saru fi nusrati dinihi sayran haditha wa ala atba'ihim alladzina warithu ilmahum al ulama warathatul anbiya akrim bihim waritha wa mawrutha. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas fa ya ibadi rahimakumullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, tidak mungkin kita akan berbahagia, bangga dengan datangnya Ramadan sebagai tamu kita kalau kita tidak kenal dengan Ramadan. Tidak mungkin ada orang datang ke lingkungan kita lalu kita sanjung-sanjung, lalu kita terima dengan sebaik-baiknya kalau kita tidak kenal mereka. Sekelas presiden pun Pak Prabowo datang ke lingkungan kita di Villa Gading, tidak mungkin Pak Prabowo akan diterima oleh kita. Dia akan lewat begitu saja sebagaimana petani lewat kalau kita tidak kenal Pak Prabowo. Demikian pula dengan Ramadan. Kalau kita tidak kenal Ramadan, maka Ramadan datang begitu saja, datang lewat, kita nggak peduli. Kita tidak mengadakan persiapan. Tapi kalau kita kenal siapa itu Ramadan, akan ngapain datang ke sini, maka kita akan siap-siap menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Mungkin got dibersihkan, tembok-tembok yang kusam dicat kembali, seragam dibeli, semuanya disiapkan demi menyongsong datangnya tamu agung yang namanya Ramadan. Tapi Ramadan tidak menghendaki fisik, Ramadan yang kita kenal menghendaki persiapan ruh kita, persiapan keimanan kita. Maka kenali Ramadan dengan sebaik-baiknya. Dari sejak sekarang selama Ramadan, ayo kenali Ramadan. Siapa Ramadan? Apa ada dengan apa Ramadan? Ramadan itu siapa? Ramadan itu apa? Ramadan itu bagaimana? Apa yang dimaksud dengan Ramadan? Apa yang harus kita lakukan? Apakah Ramadan hanya mewajibkan kita untuk puasa? Apa yang kita dapatkan? Kita harus kenal betul. Karena tak kenal maka tak sayang. Tidak mungkin kita sayang dengan Ramadan kalau kita tidak kenal. Maka begitu Ramadan lepas,
Kita ketemu dengan Idul Fitri, ya biasa-biasa saja. Begitu Ramadan datang, ya biasa-biasa saja. Kenapa? Karena kita tidak kenal dengan Ramadan. Kenali dengan sebaik-baiknya melalui kajian, melalui taklim, melalui buku, melalui literatur-literatur yang ada di media cetak maupun media elektronik. Kenali dengan sebaik-baiknya di kitab-kitab, di Al-Quran, di hadis, di mana saja. Kenali dengan sebaik-baiknya. Dengan kenal Ramadan, insya Allah Allah akan jadikan kita orang-orang yang berbahagia dunia dan akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur ummat Muhammad. Allahumma ansur man nasaraddin wa'dhul man qadalal muslimin waj'al baldatana Indonesia hadhihi ya Allah baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Allahumma ansurna wansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Allahumma ansurna wansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Allahumma ansurna wansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullahal 'azim yadhkurukum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.